Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, inilah tadi kita menyelesaikan persidangan tentang kasus kriminalisasi korban mafia tanah. Dalam hal ini Ketua Korban Mafia Tanah Supardi Kendi Budiarto bersama istri Ibu Nurlela yang sama-sama sudah menjalani penahanan selama kurang lebih 2 bulan. Tadi persidangan, mulai dari persidangan pertama sampai hari ini tidak ada sama sekali bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara real, secara normatif yang dijadikan dasar untuk mentersangkakan Pak Budiarto bersama istri. Karena di dalam persidangan semua data-data yang kita pertanyakan melalui berita acara penyidikan sangat tidak bisa ditemukan dengan alasan bahwa data-data yang dimiliki kelurahan hanya tahun sekian sampai sekian. Jadi padahal tahun sudah masih baru ini yang kita butuhkan data-data, justru yang lama yang ada. Jadi ada upaya menghilangkan jejak, menghilangkan bukti-bukti. Jadi seenaknya saja mafia tanah melakukan perampasan tanah dengan bekerja sama dengan penyidik, menyalahgunakan aparat. Nah, mungkin itu yang kita sampaikan. Mungkin ada teman yang mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dari awal pemeriksaan saksi-saksi ini sudah tidak mengarah ke apa yang dikatakan 23 bulan. Karena saksi-saksi itu banyak tidak nyambung apa yang ditanyakan. Maka dari itu saya berharap mudah-mudahan ini sidang ini akan membawa terang mana yang benar mana yang salah. Jadi dalam hal ini ya saya selaku kuasa hukum itu benar-benar saksi ditanya dalam masalah apa masalah mereka tidak banyak. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan kedepannya ini akan membawa terang dan masalah ini akan lebih jelas sebenarnya pada saat Saya tambahkan sedikit, sebenarnya yang jadi pertanyaan ada apa kok saksi kunci saudara Letnan Jenderal Nono Sampono sebagai direktur PT SSA tidak pernah mau hadir, ada apa? Jangan cuma sekedar pintarnya membuat laporan di kepolisian kok hadir tapi justru di persidangan tidak hadir. Nah, ini yang harus kita cermati dan kita harus keberatan kepada majelis. Dan kedua, jaksa penuntut umum yang mengabulkan P21 tidak pernah hadir. Analisanya sampai di mana dan melakukan dakwaan juga tidak pernah hadir. Jadi data-datanya sangat minim. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kasus Pak Budi ini bisa terungkap secara keseluruhan mafia tanah, kembang mafia tanah, dan sampai akhir hayat pun kita akan berjuang untuk memberantas mafia tanah ini. Kalau bapaknya sudah meninggal, anak-anaknya pun kita kejar sampai titik darah terakhir, ya, penghabisan. Jadi sampai di kerangkeng, ya. Terima kasih. Sampai sidang ke-9 kami mendengarkan saksi dari jaksa penuntut umum, dan boleh kami katakan ada 5 saksi yang sudah hadir. Yang ke-6 tadi karena jaksanya ada kepentingan jadi disebutkan, hakim ada kepentingan jadi juga disebutkan. Dari 5 saksi yang hadir itu aneh dan ajaib, tidak bisa menjawab persoalan yang mendasar. Sementara orang-orang yang berkepentingan langsung dengan persoalan ini dan semestinya tahu kejadian
dihadirkan. Nah, kami atas nama klien, kami juga menuntut kepada jaksa untuk menghadirkan Direktur PT SSA, Bapak Alexander. Dia harus hadir di sini karena Pak Nono Sampono itu adalah direktur yang sekarang. Direktur yang menjabat saat kejadian ini terjadi adalah Bapak Alexander, anak kandung Bapak Agwan. Tolong hadir supaya kita dapat mengerti apa latar belakang dan apa tujuannya dan dilengkapi dengan bukti-bukti sehingga kasus ini terang benderang, tidak ada asumsi mafia tanah atau apa, bisa dibuktikan di sidang pengadilan. Terima kasih. Boleh bertanya nih. Ya. Tadi Pak Budi kan pada tanggapannya menyatakan saksi kurang jujur. Nah, ada satu hal jadi catatan, ketika di awal saksi menyatakan ketika tim Inafis datang, saksi disuruh tiarap, mendak-mendak. Artinya kan tidak menyaksikan sebetulnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya berbeda. Oh ya, saya ngikutin. Ya. Tapi tidak menemukan. Nah, yang jadi persoalan adalah kan tadi tidak ada berita acara. Ya. Kalau tidak ada berita acara itu artinya tuh batal sebetulnya. Ya. Yang jadi persoalan adalah apakah modus polisi selama ini menghilangkan barang bukti? Ini kan patut diduga. Bisa saja itu data itu hilang karena memang diambil diduga oleh Inafis. Ya, karena memang Jadi saja. maksudnya apakah sangat dimungkinkan dari tim PH Pak Budi meminta kepada hakim untuk memanggil tim Inafis karena dia tidak memberikan berita acara. Itu kan persoalannya kan di situ, datanya hilang. Ya. Pokok utamanya di situ. Senjatanya dia kriminalisasi Pak Budi ini bersama istri hanya dengan data yang hilang, alasannya hilang, tidak tercatat, dan bukti-bukti di persidangan baik buku registrasi apa segala yang sengaja yang diambil yang tidak ada nama-nama atau registrasi surat-surat yang dimiliki penjual tanah kepada Pak Budi. Pak Budi ini dengan istri hanya pembeli, ya, dan tidak satu pun surat-surat yang dari penjual itu tidak sah. Hanya yang bikin tidak sah sebenarnya polisi dan jaksa karena tidak ada perbandingan, hanya menyatakan tidak sah. Dan rata-rata saksi yang hadir tidak menemukan buku register, tidak menemukan pencatatan. Kalau masyarakat ada dihilangkan mungkin ya, bisa saja dia hilangkan atau dengan kondisi ada di BAP data-data yang disebut tapi tidak diserahkan kepada jaksa yang bersidang dan tidak bisa dibuktikan di persidangan. Ini betul-betul perkara abal-abal tapi menyiksa masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan kasus ini bisa jadikan pintu awal daripada pembongkaran kasus mafia tanah yang mempermainkan hukum, yang memperjualbelikan hukum dan memperalat aparat penegak hukum. Ya, menjawab pertanyaan Bapak tadi, memang ini satu novum ya menurut saya ya, satu bukti baru. Ya. Secara sadar atau tidak sadar, tadi saksi menyebutkan ada peran Inafis. Saya ingat Inafis itu tuh datang ke KGD Kanjuruhan ya, mereksa gitu. Berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, bisa jadi, apalagi tadi pertanyaan saya tanyakan, apakah Inafis itu datang sebelum BAP atau sesudah BAP? Nah, itu tanda tanya besar. Karena tidak salah kalau kita menduga bahwa justru kehilangan ini quote unquote ada hubungannya dengan kehadiran Inafis. Karena lucu sekali, masa hanya tahun 2011 dan 2014 yang tidak ada buku registernya. Seperti kita ketahui, 2011 dan 2014 itu adalah tahun yang dibuktikan oleh tim PH Pak Budi bahwa saat itulah ada surat keterangan dari Cengkareng, dari Kecamatan Cengkareng, bahwa surat yang dimiliki oleh Pak Budi ataupun penjual sebelumnya itu adalah
apalagi Inavis itu tidak ada berita acara. Termasuk kehadiran Inavis, ada surat pemberitahuan nggak dari pihak Inavisnya? Itu dia. Tadi kan kita tanya berita acaranya ada dan tidak ada. Berarti itu pun tidak ada. Makanya ini layak untuk kita investigasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya bagi-bagian.